Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Perkenankan, ya, saya Aisal Rahmat, ya, ingin berbagi ilmu pengetahuan, ya, tentang proses penginderaan dan persepsi, ya, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Nah, berikut ini akan kita bahas, ya, mengenai proses penginderaan dan persepsi berdasarkan Quran dan Al-Hadis, ya. Oke. Ya. Oke, di sini, ya, asal mula proses penginderaan dan persepsi dalam organisasi. Ya, jadi yang dinamakan penginderaan itu rangsangan yang diterima sesuai modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensorik dasar dari masing-masing indera, atau disebutkan cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu untuk perasa, bunyi untuk penginderaan, sifat permukaan untuk perabaan, atau artinya sifat permukaan kulit, ya. Oke. Nah, di sini ada dimensi penginderaan. Yang pertama itu intensitas, ya, ekstensitas, ya, intensitas, ya, ekstensitas, durasi, dan kualitas. Nah, saya akan menjelaskan tentang intensitas, ya, adalah kuat lemahnya penginderaan. Nah, ini kaitannya dengan, ya, seberapa, ya, tajamkah pengamatan kita terhadap suatu peristiwa atau pemberitaan. Ya. Contoh, ya, kita memperhatikan, mengamati secara saksama suatu kejadian, ya, yang ada di depan mata kita, ya, seperti misalkan terjadinya kecelakaan atau terjadinya bencana longsor yang di depan mata kita, ataupun terjadinya, ya, gempa bumi yang kita rasakan atau yang kita amati. Ya. Nah, itu, nah, kalau misalkan ada gempa bumi, ya, ada pemberitaan tentang gempa bumi disebabkan oleh karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Nah, itu secara ilmiah itu tidak bisa dibuktikan, ya. Namun secara spiritual bisa juga berkaitan dengan hal itu, ya. Jadi kalau kita ingin melihat pengamatan indrawi, ya, apakah peristiwa gempa bumi itu terjadinya adanya perbenturan antar lempeng atau secara alami, ya, ataukah emang secara kasat mata yang kita lihat terjadinya banyak tingkat kriminalitas di suatu wilayah yang terkena gempa bumi. Nah, itu. Jadi kaitannya penginderaan ini itu tergantung dari pengamatan kita. Pengamatan kita, penelaah kita, ya. Kemudian bayangan kita terhadap suatu peristiwa. Nah, itu seperti apa? Nah, itu yang menentukan kuat atau lemahnya penginderaan. Ya. Kemudian ekstensitas adalah penghayatan pada tebal, tipis. Artinya pada tebal ini permukaan tebal dan tipis, ya. Nah, artinya seberapa besar, ya, kejadian yang kita amati itu bisa berdampak positif atau negatif. Nah, itu diumpamakan sebagai tebal ataupun tipis. Nah, kalau misalkan penghayatan kita tipis, tentu kita akan termakan hoaks. Tapi kalau kita, ya, penghayatan kita tebal, ya, tentu ini akan menjadi pembelajaran buat kita
dan akan menjadi ya informasi yang bermakna buat diri kita, bahwa ya dengan sejumlah kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, ya itu merupakan suatu ya peringatan ya yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa terhadap umatnya, terhadap makhluknya, yaitu manusia. Ya. Kemudian durasi adalah singkat atau lamanya penginderaan. Nah, ini kaitannya dengan ya apa istilahnya fungsional ya, fungsional dari indrawi manusia, baik itu penglihatan, baik itu peraba, baik itu perasa, baik itu pendengaran dan sebagainya. Nah, artinya seberapa lama atau seberapa pendekkah kita dalam mengolah informasi, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itu dilihat seberapa pahamkah kita memaknai ya informasi yang kita terima, seberapa lamakah kita mengolah informasi ini rupa menjadi informasi yang valid misalkan. Ya. Kualitas yaitu perbedaan potensi rangsangan. Nah, ini jadi adanya perbedaan yang signifikan antara potensi rangsangan. Artinya rangsangan ini diawali oleh adanya ya istilahnya stimulus ya, artinya oleh adanya ya pemicu yang ditimbulkan oleh lingkungan misalkan ya. Nah, itu potensi. Kemudian sistem mempengaruhi penginderaan manusia itu ada sistem auditorik, indera yang terlibat adalah pendengaran. Sistem visual, indera yang terlibat adalah penglihatan. Sistem kimiawi, indera itu terlibat adalah pengecapan dan penciuman. Sistem proprioseptif, indera yang terlibat adalah vestibular dan kinestetik. Nah, ini biasanya itu terdapat dalam saraf penghubung ya. Ya, itu yang akan menggerakkan motorik kita, yang akan berhubungan dengan persendian kita, ya, kemudian yang ada kaitannya dengan indera visual kita. Nah, ini biasanya ini biasa disebut juga vestibular maupun kinestetik ya. Kemudian sistem sematosensorik yaitu indera yang terlibat ya adalah sentuhan, tekanan, hangat, dingin, nyeri ya. Ya, artinya jenis nyeri ini kombinasi antara gatal, geli dan halus ya. Oke. Nah, konsep persepsi. Ya, kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap objek rangsang. Ya, nah, ini persepsi. Ya. Ciri umum dunia persepsi yaitu modalitas, yaitu adanya rangsangan yang diterima sesuai dengan karakter tiap-tiap indera, seperti sifat sensorik dasar dan masing-masing indera. Ya. Yang kedua itu dimensi ruang, itu dunia persepsi mempunyai sifat ruang seperti atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan dan latar belakang. Ya. Dimensi waktu, dunia persepsi memiliki dimensi waktu seperti cepat dan lambat. Ya. Struktur konteks ini objek yang dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Ya, artinya struktur ini ya semacam permukaan, kemudian dia menyatu dalam konteksnya itu isi atau konten, ya isinya, ya sama dengan pemberitaan tentang ya maling kundang misalkan, tentang maling kundang, apakah maling kundang itu emang benar-benar anak durhaka, kemudian dia dikutuk jadi batu, ataukah emang hanya sebagai legenda saja, ya, ataukah itu antara fakta dan legenda. Nah, artinya antara fakta dengan legenda itu bisa menyatu. Artinya fakta itu misalkan emang benar itu dunia maling kundang itu dulu ya melawan pada orang tuanya, kemudian dia dikutuk jadi batu, kemudian konteksnya itu akan menjadi legenda. Jadi konteksnya itu isi, ya isi. Jadi permukaannya ini bisa juga dia lihat dari fakta, ya kemudian dia menyatu dalam bentuk legenda atau isi atau karangan rakyat misalkan. Ya. Kemudian dunia penuh arti yaitu individu cenderung melakukan pengamatan indrawi pada objek-objek bagi manusia. Ya. Oke. Nah, di sini ayat Quran berkaitan dengan penginderaan ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 24 ini disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah
sangat banyak menyempurnakan ciptaannya, baik itu penglihatan, pendengaran, perasa, maupun peraba dan sebagainya. Nah, dalam ayat ini disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Jadi kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia yang disebutkan selalu dalam keadaan yang bersamaan. Artinya antara pendengaran dan penglihatan itu harus matching. Jadi kalau misalkan antara pendengaran dan penglihatan itu tidak matching, maka banyaklah berita-berita hoax yang tersebar di muka bumi ini. Ya. Nah, di sini ayat Al-Quran tentang persepsi, yaitu An-Nur, yang artinya tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Itu kepada siapa yang dikehendaki dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendaki. Kilauan kilat itu, awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Artinya di sini makna dari ayat ini, apabila suatu kaum itu sudah dilaknat oleh Allah, maka tidak ada kaum yang lain untuk mencegahnya. Tidak akan bisa kaum yang lain yang berpro kepada kaum tersebut yang dilaknat itu bisa menolongnya. Nah, itu yang dinamakan yang dikehendakinya. Ditimpakan kepada ada hujan es, hujan es itu terjadi di negara-negara Yahudi, seperti Amerika yang paling sering diguyur oleh hujan es, kemudian Eropa Barat misalkan, yang menzalimi umat Islam yang berada di negara tersebut, kemudian berpalingkanlah, artinya ketika ada umat Muslim di situ yang mendoakannya, seperti di Islandia, walaupun umat Muslim dibantai, dikerdilkan, Islandia atau New Zealand, di Islandia atau New Zealand, itu terselamatkan dari bencana yang akan Allah turunkan kepada negara itu. Kemudian lalu dikuatkan kembali dalam surat An-Nahl. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Artinya apa yang kita miliki saat ini, itu kita wajib bersyukur. Baik itu kecil, maupun besar, terutama bagi orang-orang yang sering mengeluh. Nah, itu tandanya orang yang mengeluh itu tidak bersyukur, artinya tidak mensyukuri nikmat Allah, dia akan menjadi kufur nikmat, Nah, itu, Jadi ketika Anda lahir ke dunia, Anda tidak tahu apa-apa, maksud tidak tahu apa-apa gini dianalogikan dalam bentuk apa ini dunia, siapa ibu saya, siapa bapak saya, bagaimana lingkungan saya. Nah, itu namanya tidak mengetahui apa-apa, itu yang masuk dengan surat An-Nahl ayat 78. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, Jadi para sahabat, para kolega maupun mahasiswa-mahasiswa saya ataupun siswa-siswa saya, ataupun kerabat saya, ataupun masyarakat umum yang mendengarkan, ataupun yang menyimak kilasan sharing ilmu yang saya berikan ini, itu kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dari saya mohon dibuka, minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.